Banyak perusahaan atau pengelola usaha yang berkeluh kesah mengenai, Pak, SDM saya sepertinya melakukan kecurangan nih, berdampak kerugian pada perusahaan saya dengan cara ambil uang, Pak. Gimana ya, Pak, cara ngatasinya? Yuk, simak cara mendeteksi karyawan bermasalah untuk mencegah kerugian. Halo, saya Alif dari theconsulting.id. Kali ini saya akan memberikan topik, yaitu cara mendeteksi karyawan bermasalah untuk mencegah kerugian. Apa sih kerugian-kerugian yang disebabkan oleh perusahaan? Misalnya cash flow-nya yang sering tidak menentu, kinerjanya, kepelayanan, kepuasan pelanggan, dan sebagainya yang berfaktor besar untuk melakukan kerugian terhadap perusahaan. Dampaknya karyawan bermasalah itu adalah biasanya kecurangan antar divisi ya. Kita biasanya mengambil dari sudut pandang retail atau distributor. Kalau pengusaha retail atau supermarket atau minimarket, karyawan itu selalu apa? Mengambil barang stok yang mungkin saja disengaja maupun tidak disengaja. Yang disengaja biasanya seperti memang ada indikasi kalau dia untuk berniatan. Kalau yang tidak disengaja, misalnya kesalahan dokumentasi atau pengambilan barang yang seharusnya untuk dikonsumsi perusahaan, namun tidak dicatat dalam pembukuan. Namun terkadang pengelola usaha itu pun juga ada miss. Ada missnya apa sih? Yaitu salah satunya penerapan sistem kerja perusahaan masih kurang tepat. Kenapa SDM kita belum tepat? Mungkin kinerja yang kita buat atau sistem perusahaan yang kita buat itu masih kurang tepat. Salah satunya seperti apa? SOP pembelian, SOP penjualan, SOP stock of name maupun pengajuan kas pengadaan barang maupun seperti halnya cuti atau lembur seperti itu. Di mana perusahaan itu merasa sudah tepat, tapi karyawan ini merasa sepertinya perusahaannya masih kurang nih, harusnya gini. Akhirnya dia ada rasa untuk berniatan untuk melakukan kerugian, yaitu kecurangan-kecurangan yang terjadi. Pertama, terkaitan dengan SOP pembelian. Biasanya kecurangan pada pembelian itu adalah dengan pihak eksternal, yaitu dengan purchasing. Biasanya karyawan Anda bagian purchasing akan melakukan organisasi atau di luar perusahaan, yaitu dengan supplier Anda, purchasing supplier Anda dengan memarkup harga, ya. Nah, di situ melakukan dengan tujuan untuk apa? Mendapatkan keuntungan pribadi. Di situ adalah kerugian salah satu bentuk karyawan. Dan salah satunya pembelian ini adalah dengan cara membuat diskon yang fiktif. Pak, diskon fiktif itu seperti gimana sih? Nah, biasanya yang terjadi adalah ketika perusahaan sudah bekerjasama dengan supplier, mereka akan mendapatkan press list harga beli. Ketika di bulan tertentu ada peluang, karyawan Anda akan melakukan negosiasi dengan purchasingnya. Purchasingnya siapa? Supplier. Nah, akan melakukan negosiasi, ini harganya belum naik tapi dibuat naik nih. Namun owner kita, perusahaan itu tidak tahu. Gimana cara mengetahuinya? Anda harus meminta report setiap bulannya ke supplier, bukan ke purchasing Anda. Purchasing Anda boleh untuk kita terima reportnya, namun kita juga meminta report press list ke supplier. Karena apa? Kita untuk membandingkan nih. Nah, itu untuk menentukan kinerja perusahaan Anda dalam pembelian. Nah, penerapan sistem yang di penjualan itu seringnya adalah mekanisme kasir, mekanisme penerimaan uang. Nah, di situ yang sering terjadi yang tidak sama antara report dan keadaan fisik. Fisik apa? Fisik uang. Dan seringnya adalah barang ketika dikeluarkan, misal ya, saya ambil contoh nih minimarket. Kenapa minimarket di Indonesia selalu membuat SOP atau kebiasaan dengan salam? Pak, setelah beli ini mohon untuk dicek lagi barangnya sesuai atau tidak. Nah, itu yang seringkali karyawan kita tidak mengucapkan hal itu. Untuk apa? Mengestimasi bahwa ketika pelanggan itu keluar sudah dapat barang yang dia minta, yang dia pesan. Nah, seperti itu. Penjualan ini sering terkecoh dalam hal untuk menentukan harga. Ya, ini juga terdapat ya. Jadi kenapa sih di minimarket Indonesia sering terjadi di kasir? Apabila tidak tercantum struk, apabila tidak mendapatkan struk, maka Anda berhak mendapatkan barang itu gratis.
Nah, itu salah satu bentuk fraud. Berarti sudah pernah terjadinya fraud tuh, atau kecurangan-kecurangan. Yang ketiga, stock of name. Nah, stock of name ini adalah pengendalian, rekan-rekan. Ya, pengendalian di mana? Untuk persediaan perusahaan. Misalnya di laporan keuangan kita, finance, para direktur dan para karyawan bahwa stock of name kita atau persediaan kita yang di laporan keuangan senilai 1M. Misal, ternyata ketika stock of name hanya tertera 800 juta. Berarti selisih berapa? 200 juta. Nah, itu adalah pengendalian bahwa indikasi-indikasi yang terjadi di gudang atau di storage-nya rekan-rekan bisnis mengalami gagal pencatatan dan mengalami gagal indikasi kecurangan karyawan. Dari situ adalah penekanan kita untuk menerapkan kebijakan di mana untuk kita harus disiplin mencatat, di mana kita menggunakan program itu dengan baik dan sebagainya. Oke, next nih, SOP pengajuan. Nah, pengajuan ini macam-macam, guys. Terkadang karyawan ini pengajuannya adalah untuk kepentingan pribadi juga atau kepentingan untuk divisi. Misal untuk divisi GA, pengadaan aset. Terkadang melebihkan estimasi pembelian. Karena apa? Dia akan membuffer bahwa barang yang dibeli adalah sekian. So, jangan terapkan untuk kita melebihkan pengajuan, tapi evaluasi atau cek barang keadaan yang ada di toko atau di online tersebut seringkali miss di situ. Akhirnya perusahaan melakukan pengeluaran yang besar. Otomatis biasanya yang sering terjadi adalah pengalokasian uang ke setiap divisi itu bertambah. So, itu yang menyebabkan cash flow kita menjadi riskan, tidak menentu, atau kadang bilangnya seret nih Pak. Nah, itu yang sering terjadi yang kita dengar. Oke ya, itu harus diterapkan atau kita harus mengoreksi perusahaan kita bahwa sistem-sistem yang kita terapkan itu adalah layak dan ideal. Oke, gejala kecurangan yang terjadi pada manajemen. Kita ngomong manajemen nih. Nah, biasanya manajemen ini siapa aja sih? Bisa manajer, bisa CEO, bisa siapapun yang deretan atas. Biasanya fraudnya di sini adalah ketidakcocokan antar divisi. Misalnya seperti manajemen keuangan dan manajemen produksi. Mereka tidak adanya sinkronisasi atas komunikasi yang tepat. Akhirnya produksi melebihkan produksinya atau mengurangi kualitas produksi, sehingga barang yang kita jual sometimes mungkin terlihat kurang itu di pelanggan. Karena apa? Kok beda ya Pak yang saya beli kemarin dan yang sekarang? Karena itu biasanya adanya antar manajemen yang kurang. Ya, yang nextnya adalah penjualan kita itu menurun. Yang saya sebutkan tadi, penjualan kita itu menurun. Karena apa? Dari penjualan yang bulan kemarin 1 juta, misal, tiba-tiba jadi 800.000. Karena apa? Banyaknya diskon yang kita buat, rekan-rekan. Bahwa kualitas penjualan kita itu rendah. Berakibat apa? Laba kita turun, omset kita tidak sesuai dengan target. Maka itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, gejala kecurangan karyawan yang kita bisa deteksi nih. Dari mana kita deteksinya? Pertama, dari faktur yang ganda. Terjadinya faktur ganda itu ketika user atau kasir atau karyawan siapapun itu bisa mencetak atau membuat 2 nota sekaligus. Misalnya Bapak ini dapat harga 1 juta ya, tapi saya tulisin 1.200.000. Jadi nota yang saya kasih ke pelanggan 1.200.000, yang saya serahkan nota yang ke perusahaan itu 1 juta, berarti 200 milik karyawan. Itu yang biasanya terjadi. Saya pun ada klien yang seperti itu, sehingga menyebabkan kerugian sampai 80 juta dalam 1 bulan. Nah, itu kita menemukan dengan apa? Dengan program dan sistemasi kerja yang tepat. Maka Anda harus tahu nih faktur-faktur yang bisa digandakan. Biasanya ada rangkapnya, teman-teman. Rangkap merah, putih, kuning. Nah, itu punya hak-haknya masing-masing dan punya fungsinya masing-masing. So, terapin nih ya. Nah, yang nextnya yang biasanya karyawan sering mengalami kecurangan. Barang yang dikeluarkan dari gudang atau barang yang diserahkan ke customer itu beda dan tidak dicatat. Nah, itu mengalami gagal pencatatan, yaitu dalam hal dokumentasi. So, yang kita temui seorang audit atau seorang eksternal internal dalam memeriksa keuangan, memeriksa operasional, yang kita temui adalah gejala tidak dilakukannya pendokumentasian, tidak ditulis, sehingga kita beropini bahwa perusahaan ini tidak dilakukan dokumentasi. Hanya itu, tapi sebenarnya ketika kita telusuri bahwa itu dikonsumsi sendiri oleh karyawan dengan cara apa? Dengan cara skala dalam 1 bulan, skala dalam sampai 6 bulan.
ketika satu komponen memiliki selisih yang signifikan, so itu harus dibuat kebijakan-kebijakan baru tuh. Selanjutnya adalah cara mendeteksi karyawan bermasalah. Nah, yang tadi yang saya sudah sebutkan itu bisa diterapkan, namun ada step-step secara global yang saya sampaikan. Pertama, periksa jajaran manajerial Anda, apakah sudah sip atau sudah berkolaborasi dengan baik antar divisi. Keduanya, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal atau internal. Seperti apa? Audit internal maupun audit eksternal. So, kita terapkan itu dan kita buatkan struktur organisasi yang tepat. Supaya apa? Supaya untuk menghindari kebermasalahan antar karyawan. Gitu ya guys ya, dimana cara ini untuk mendeteksi karyawan bermasalah untuk mencegah kerugian. Oke, sekian video kali ini dengan cara mendeteksi karyawan bermasalah untuk mencegah kerugian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita ketemu di video selanjutnya ya guys. Thank you.